Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ibu, nice meeting you. It's a beautiful Saturday. Saya di ruang dosen Sekolah Pasca Sarjana. Apakah Bapak Ibu sudah ke kampus untuk kuliah? Yang offline belum? Belum. Masih online Belum. saja. Belum. Sudah merasakan menjadi mahasiswa S2 dengan Sudah, datang ke insya Allah. kampus? Berapa kali kemarin? Oke, I see. Oke, baiklah. Kita mulai ya Pak Bu ya. Saya hanya akan tampilkan sebentar saja dahulu tentang apa yang akan kita lakukan. Namun nanti saya akan keluarkan kembali. Saya hanya akan memberitahu ini saja. Sudah tampak ya? Oke, berarti hari ini kita langsung masuk saja ke transformational leadership. Oke. Nah, ini yang akan kita lakukan nih CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah ya. Saya yang meng-highlight yang merah. Jadi hari ini CPNK kita adalah, saya pilih yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi praktik kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Gitu ya. Jadi tiap pertemuan tuh pasti kita akan punya luaran. Nah, ini luaran dari capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi mahasiswa mampu mengevaluasi praktik kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Nanti kita lebih fokusnya ke yang transformational leadership, gitu ya. Baik, kita kembali bersama lagi, Bapak Ibu. Kadang sekolah itu untuk move forward, maju selangkah atau melakukan perubahan itu biasanya berkisar pada nggak ada budget, gurunya nggak bisa move on gitu, guru seniornya kayaknya ini agak gimana ya gitu, guru-guru mudanya nih yang oke mau gitu, or dari yayasan nggak dikasih sih gitu. Maksudnya udahlah yang itu saja, nanti takutnya khawatir murid malah jadi nggak berdatangan dengan sebuah perubahan. Atau mungkin malah dari kepala sekolahnya sendiri yang memang cukuplah ini, menurut dia memang ini sudah oke, yang gini aja udah oke kok gitu, ngapain berubah. Oke, silakan. Fenomena itu ada, kecenderungan itu ada. Ini kita yang melihat yang ada kendala ya. Kalau yang udah oke mah let's go gitu, kita udah keren deh, nggak usah dibicarakan. Kita yang punya kendala ini aja dulu. Apa sih di balik persepsi tersebut? Kenapa ada kecenderungan cara berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Yuk, silahkan. Silahkan yang mau berpendapat. Adakah? Pagi-pagi disuruh mikir. Nggak apa-apa dong. Tiap hari juga kita sebagai guru kepala sekolah emang disuruh mikir. Cuma 3 semester kok Pak Bu belajarnya, setelah itu udah langsung dapat tesis, langsung dapat MPD, words keren. Ya, mari. Silakan. Saya dulu Bu, Bapak Adi Bu. Adi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Memang yang saya rasakan sendiri di sini juga keiring dengan pertumbuhan lembaga ya mungkin ya. Ditambah pertumbuhan lembaga, kita juga punya pengalaman baik dan buruk di sebelumnya. Jadi memang kadang ada sedikit kekhawatiran yang terulang, itu kesalahan kita yang dulu gitu. Kemudian juga seiring dengan pertumbuhan waktu ya, artinya SDM yang makin berumur begitu bahasanya gitu. Tidak seperti ketika bahasa kita mengawal-awali dengan energi baru, semangat baru gitu ya. Itu secara internal kita sih merasakan demikian. Jadi memang wajar harus ada perhitungan, kalaupun ada kekhawatiran memang harus diukur ya, dituliskan
Kita biasanya melakukan analisa SWOT misalnya untuk mempersiapkan ke depan. Yang kedua juga mempersiapkan aspek eksternal ya. Karena kadang selain di dalam kita memiliki tadi analisa SWOT-nya, keluar juga kadang regulasi yang ada, persaingan yang tumbuh, kapasitas maksudnya persaingan yang tumbuh, juga potensi-potensi pengembangan gitu. Jadi kekhawatiran itu wajar, hanya tinggal diarahkan diarahkan ke tempatnya, ditempatkan supaya punya ukuran-ukuran yang bisa kita nilai, lalu kemudian kita ambil keputusan yang memang pasti ada resikonya. Karena walaupun kita diam pun perubahan itu kan pasti akan terjadi gitu. Daripada tidak mengambil persiapan atau pilihan, memang ini harus ada keputusan yang diambil dengan pertimbangan eksternal maupun internal yang matang. Baik. Sementara itu mungkin Bu, Baik, terima sekaligus kasih Pak pengalaman. Adi. Baik, artinya sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa ada sebuah perubahan dan kita harus mengikuti. Namun karena ada faktor, ini menurut Pak Adi nih, saya bisa, mudah-mudahan saya nggak salah menyimpulkannya begitu. Sebenarnya kita semua sudah tahu bahwa ada sebuah tantangan baru untuk berubah. Namun ada kendala internal sehingga ada sebuah pertimbangan. Namun tetap menurut Pak Adi adalah kita tetap harus mengikuti walaupun dengan keputusan pertimbangan yang kita buat standar sendiri gitu ya Pak ya. Jadi tergantung kuatnya kita di mana mau berubahnya gitu kah Pak Adi? Ya, yang penting berubah Betul. ya sesuai dengan kekuatan internalnya melalui SWOT dahulu. Sehingga masing-masing sekolah mungkin keputusan membuat standarnya akan berbeda begitu Pak Adi. Betul, Pak. Oke, mantap. Saya simpulkan nih, nggak apa-apa. Biar yang lain juga gampang mencernanya. Oke, baik, silakan. Mahasiswa kedua, silakan. Saya, Bu. Silakan Ibu Imas. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap sekolah itu kalau mau maju ya harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari dalam internal sekolah maupun dari luar. Nah, salah satu kalau kita ingin agar sekolah kita juga eksis, mengikuti sesuai zaman, yaitu diantaranya kita harus punya branding yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentunya branding ini untuk hal yang baik ya Bu, supaya orang di sekolah ini beda gitu kan pelayanannya dan lain sebagainya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Imas. Terima kasih. Jadi perubahan itu penting dilakukan oleh sebuah sekolah untuk selalu tampak unggul ya. Sekarang kan bilangnya kayaknya kata unggul tuh udah dimiliki oleh semua sekolah deh, mendisklaim dirinya unggul gitu. Nah, tapi unggul itu mestinya harus ada sebuah ciri khas, yaitu ada sebuah brandingnya dia apa gitu. Itu ya Bu ya. Nah, itu penting bahwa untuk survive sekolah harus tetap menguatkan brandingnya. Contohnya dia sekolah vokasi, ya dia harus katakan sekolah vokasi itu dengan sebuah keunggulannya apa, luaran siswanya apa gitu. Sehingga brandingnya terjadi dan itu harus dinyatakan dengan jelas. Gitu. Tidak hanya sekedar susunan kata divisi misi yang tertera di spanduk-spanduk jualannya di jalanan begitu ya. Sekarang lagi marak dengan spanduk-spanduk bertebaran, ada jutaan polusi spanduk sekarang menjelang pemilu. Oke, itu polusi mata itu. Nah, mereka nggak sadar kalau mereka sudah membuat polusi mata dengan spanduk-spanduk. Apalagi kalau udah robek-robek, robek kena angin atau robek dirobek, nggak tahu lah ya. Pokoknya jadi polusi aja itu spanduk. Kalau spanduk PPDB mah kerennya. Spanduk mukanya orang gitu loh di mana-mana dengan janji-janji yang belum terukur dan terstruktur. Saya nggak sebut ini sebuah fenomena pemilu, saya nggak sebut. Saya hanya melihat itulah nge-branding, itulah konsep nge-branding diri. Salah satunya itu melalui poster-poster ya, yang penting posternya benar adanya, terstruktur dan terukur.
syukur. Baik, terima kasih Ibu Imas. Membuat branding, jangan lupa membuat branding. Oke, baik, silakan. Siapa lagi? Lagi ada 15 mahasiswa, mestinya ada 15 studi kasus di sini. Ibu, Ya. Izin, Pak Bu silakan. Mas Rifa dulu, baru Pak Dadi yang Mas Rifa, silakan. Ibu, dalam dunia pendidikan tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan kurikulum ya Bu ya. Tentu kita mau dalam realnya ya Bu ya, kita setiap bahkan bisa belum ganti menteri, baru ganti menteri, ganti lagi kurikulum, ganti lagi kebijakan dan sebagainya. Kayaknya perubahan itu mau nggak mau harus kita hadapi dan kita sikapi. Tentunya benar dengan seperti pendapat Bapak Ibu sebelumnya, tentu dengan kapasitas yang kita punya, sesuai dengan standar dari sekolah ya masing-masing. Karena tentu setiap sekolah tidak serta-merta bisa menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Pasti ada tahapan-tahapannya seperti itu. Contoh sekarang kita sudah berubah di kurikulum Merdeka. Dan tentu dengan kurikulum Merdeka ini tentu menyesuaikan dengan standar dari sekolah itu sendiri gitu. Justru memang sih kurikulum Merdeka ini menurut saya perubahan yang justru memberikan kebebasan untuk sekolah-sekolah meng-highlight apa sih keunggulan dari sekolah tersebut gitu. Justru saya bisa katakan setuju. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah diterapkan ya Bu ya pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Cuma bedanya hanya mungkin beda bahasa saja ya. Dari udah per mata pelajaran, jadi anak-anak lebih fokus untuk belajar. Sebelumnya kan kita masih kurikulum sebelumnya kurikulum 13 masih tematik, jadi kita harus memisahkan, oh ini bagian IPA-nya, ini bagian matematikanya. Kalau sekarang anak sudah fokus, hari ini kita belajar IPA, hari ini kita belajar matematika dan sebagainya. Dan memang perubahan seharusnya di bidang kurikulum itu kita harus siap menghadapinya dan harus maju mau tidak mau. Kalau tidak mengikuti, karena kita di bawah dari Dignas ya. Kalau kita ada perubahan, udah kita mah sekolah kita punya prinsip sendiri, tidak bisa seperti itu ya Bu ya. Tetap aja kita walaupun kita punya standar sendiri, kita ikuti kurikulum yang ada, tapi tetap kita punya standar masing-masing. Itu baik. Ya, terima kasih Bu Mas Rifa. Saya bisa highlight itu adalah konsep benchmarking. Ya, Bapak Ibu kalau andai kata sering mendengar bahasa benchmarking ya kayak gitulah, kita harus membenchmarking. Mau benchmarkingnya memang dari ketentuan dari Kemendikbudristek atau Kemenag, mau benchmarkingnya dari kurikulum internasional seperti Cambridge, IB, lalu Singaporean gitu ya. Lalu mau benchmarkingnya terhadap sekolah-sekolah yang memang di luar negeri atau di dalam negeri yang memang sudah keren-keren, itu namanya benchmarking. Artinya kita mengikuti standar yang sudah berlaku, konvensional standarnya apa itu. Nah, karena kalau kita tidak mengikuti konvensional standar, berarti nanti kita akan berbeda sendiri dalam artian kita nggak tahu apa-apa gitu, tidak mengikuti, karena yang namanya benchmark itu, konvensional standar itu masyarakat melihat. Artinya apa? Oh, berarti trennya sekarang lagi seperti ini. Kalau nggak mengikut tren, ya masyarakat mungkin nggak melihatnya dengan sebelah mata karena tidak ada ketrendian, kekinian dalam bentuk sekolah tersebut. Itu inti dari Ibu Mas Rifah katakan. Apalagi kalau memang ini ketentuan ada dalam artian adalah hukum ya, wajib gitu kalau kita berada di sebuah negara, warga negaranya patuh pada keputusan apa yang ditetapkan oleh negara tersebut dengan undang-undang dasarnya sampai turunannya gitu ya, sampai negara diwakili, dipimpin oleh presiden, lalu diwakili oleh para menteri di departemen masing-masing. Menteri membawahi lagi sekjennya, lalu sampai ke pengawasnya. Itu artinya apa? Itu satu alur. Nah, artinya ya kita harus patuh karena kita warga negara. Kita di Singapura juga, jangankan di pendidikan, kita nyebrang aja harus ngikuti. Di Australia ini agak melenceng sedikit, tidak apa-apa. Ini konsepnya sama. Dalam artian saya akan menegaskan bahwa di mana kita berpijak, di situ kita apa bahasanya
Siapa yang bisa Langit Nah, dijunjung, mana nah, bumi dipijak, betul. langit Langit dijunjung. dijunjung, Di mana kita bumi berpijak, di dipijak, situ langit. Wah, itu dia. di Saya mana pernah bumi membawa siswa saya ke Australia. Itu kita mau menyeberang tuh, Bu. Padahal gedungnya di seberang jalan itu. Tetapi karena lampu merahnya tidak membolehkan kita crossing the road, kita diarahkan untuk belok kiri dulu, baru belok kanan, baru bisa masuk ke gedung itu. Kalau kita main crossing aja di situ, karena gedungnya tuh ada di seberang jalan, dibelah oleh dua jalan yang berlainan. Namun karena kita berada di negara orang, berarti kita harus mengindahkan peraturan yang ada di negara tersebut. Dan itu bagus untuk siswa-siswa yang saya bawa saat itu. Berarti inilah konsep ya tadi tuh, di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Ya, sama artinya apalagi kita yang warga negara Indonesia ya harus mengikuti peraturan yang ada yang dibuat oleh negara, yang diwakili oleh pemerintah. Dari presiden, kementerian, lalu sampai ke pengawas gitu. Ya, betul Bu Mas Rifah. Jadi untuk amannya kalau kita mau berubah atau transformasi, karena memang semua departemen memikirkan sebuah perubahan untuk masyarakat gitu. Oke, thank you Bu Mas Rifah. Ada lagi? Saya Bu izin. Ya, silakan Pak Dadi. Baik, izin. Kalau saya sih mencoba melihat dari sisi yang lain ya Bu ya, bahwa perubahan itu kan berarti ada kondisi sebelumnya gitu kan Bu ya. Nah makanya kita harus menganalisa kondisi yang diharapkan itu apa sih nanti, kondisi sekarang itu seperti apa, lalu bagaimana cara merubahnya, kan begitu Bu ya. Nah yang saya pikir apa yang tadi Ibu sampaikan tentang kondisi internal misalnya, bahwa stafnya seperti ini, kondisi sarana prasarana seperti ini, itu perlu, betul kata Pak Adi, itu perlu kita analisa dulu. Karena apa? Karena perubahan itu tidak akan lepas dari sebuah perencanaan gitu loh Bu. Iya, betul. Nah ketika perencanaannya matang, maka perubahan yang diharapkan itu bisa terjadi nantinya. Kita mustahil bisa berubah ketika mensnya juga tidak qualified misalnya, atau dukungan dananya juga tidak begitu tidak begitu baik misalnya seperti itu. Karena apa? Karena institusi, apalagi kita yang bekerja di institusi negara, saya secara pribadi selalu berpendapat haram hukumnya ketika meminta sponsor. Kan kita kan negara Ibu ya, harusnya memang negara hadir untuk masyarakat gitu menurut saya Bu. Ini pendapat saya, karena saya sering memegang kegiatan, saya paling anti ketika melaksanakan sebuah kegiatan itu meminta sponsor gitu kan. Saya pikir masa negara meminta ke masyarakat, harusnya masyarakat disejahterakan oleh negara gitu. Nah kembali ke yang tadi, bahwa saya berpikir kita memang harus memikirkan kondisi sekarang dan strategi bagaimana cara merubahnya gitu Bu, dengan potensi yang ada yang mungkin bisa diperbaiki dari potensi yang ada, di kondisi yang ada. Mungkin juga kita bisa cross dengan lembaga setaraf dengan kita, misalnya di antara seksi kita bisa cross staff dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu sementara. Baik. Terima kasih Pak Dede. Artinya bahwa kita punya upaya dulu ya, lalu upaya itu harus disesuaikan dengan apa istilahnya, kearifan lokalnya ya, bahasanya gitu, kearifan lokal, what we have, what we did before gitu, sehingga ada kesinambungan. Nah ini bahasa kerennya sekarang lagi sustainability ya, bagaimana kita punya sustain, maksudnya berkelanjutan gitu, namanya berkelanjutan. Bagaimana sebuah organisasi itu berkelanjutan. Nah, itu lagi kata yang paling populer sekarang ya, bagaimana sustainability kita berkelanjutan, kita daya berkelanjutan, kemampuan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu pasti ada faktornya ya, pasti ada energi, ada pikiran, ada uang, financial, ada kualitas, kemampuan, kapasitas SDM-nya, ada 5M lah, money, man, machine, dan sebagainya, itu ya pasti ada semua. Oke, nah tadi Bapak bilang, negara berkewajiban untuk mensupportnya. Itu benar.
Mungkin kita bisa masuk ke dalam artian ada kegiatan-kegiatan dalam arti kan ada bos, ada apa dan semacamnya itu bisa ambil dari jalur-jalur itu atau mungkin di apa di bawah departemennya ada kepala dinasnya dan sebagainya ke bawah di situ. Itu betul. Namun sekolah pun juga punya kemampuan untuk self survive gitu ya, karena apalagi sekolah swasta. Sekolah swasta itu harus punya Baik. bagaimana self survivalnya gitu. Nah, bukan berarti semuanya pakai uang kan ya. Kita bisa lihat sekarang ilmu-ilmu udah bertebaran di YouTube gitu ya. Sama lah seperti kita nih sekarang kita memvideokan. Silakan ribuan orang nonton video ini, apakah itu bukan dapat ilmu? Jadi pendapat-pendapat Bapak Ibu semua ini andai kata ditonton orang banyak adalah sebuah ilmu, begitu kan ya. Jadi sebuah pengetahuan, apalagi kita memang sudah kelas resmi, yaitu kelas di sekolah pasca sarjana, berarti keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan karena tidak menurut prasangka atau praduga, tapi ada teorinya. Nah itu kan keren. Jadi bukan berarti dari sponsor saja, dari uang, akhirnya peningkatan harus bisa dilakukan. Tetapi dengan adanya digital literasi, digitalisasi, akhirnya si guru atau kepala sekolah harus punya literasi terhadap itu. Karena digitalisasi itu sudah marak. Anyway, guru yang punya gaji 3 juta sama gaji yang punya guru 30 juta sama saja pegang handphone gitu kan. Nggak gaji guru yang 2 juta aja semua sudah pegang handphone gitu. Berarti kan sudah punya bisa dapat manfaat dari YouTube, dari FB, tapi itu masalah bagaimana kita menggunakannya ya. Jadi saya meng-highlight bahwa kalau masalah peningkatan kapasitas melalui uang itu ya memang kita harus beli data ya, tapi kan dengan membuka YouTube, oke lah. Tapi daripada kita cuma pamer wajah sama pamer makanan di YouTube kita kan mendingan kan buka. Iya banyak loh ibu-ibu yang gitu. Kerjaannya pamer makanan sama pamer wajah. Oke, baik, back to laptop. Jadi menurut Pak Dadi ini adalah tetap upaya-upaya itu sesuai dengan kearifan lokal, tapi tetap harus bergerak, disesuaikan dengan kearifan lokal tadi. Gitu ya Pak Dadi ya. Intinya harus tetap bergerak mengikuti zaman. Sip. Harus move lah seperti itu. Ya, tetap move on ya. Sebatas apapun move on-nya kita cari upaya. Karena dunia kita sekarang sudah ada di tangan kita. Betul, Bu. Ya, dalam artian dunia informasi ya, bukan dunia secara ketuhanan dan secara apa, bukan dunia informasi bagaimana akan kita sama dengan akhirnya kita beribadah, kita juga bisa kok dengar ceramah-ceramah sekarang dari para ulama kiai gitu. Oke, good. Nah, thank you Pak Dadi. Silakan ada lagi. Ada lagi? Masih 4 mahasiswa? Ya, siapa Pak? Pak Juandi. Juandi. Silakan ya. Pak Juandi. Tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Dadi tadi ya, dan Pak teman-teman yang lain bahwa memang betul harus ada perencanaan dan saya ingin melihat dari sisi di mana transformasi, karena kebetulan saya di sekolah Bu, bagaimana transformasi itu merubah visi jadi realita gitu Bu, merubah hal potensial menjadi aktual gitu Bu. Nah di tempat saya bekerja karena waktu itu akreditasi masih BU dan ya, lulusan kami itu masih sedikit sekali yang terserap di universitas Bu. Nah dari praktik kepemimpinan kepala sekolah saya lihat memang beliau coba merespon dengan salah satunya seperti mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dari gurunya Bu, dengan secara berkala, itu yang pertama. Kemudian kami yang terakhir kemarin sudah ikut akreditasi juga dan alhamdulillah sudah A, dan mudah-mudahan kuota akan bertambah untuk siswa yang terserap di universitas negeri. Kemudian beliau juga menggerakkan potensi BK untuk memberikan bimbingan pada setiap
kelas 12, Bu, untuk karena latar belakang di SMA Negeri 1 Rancabungur ini banyak dari petani dan perkebunan, Bu, orang tuanya. Walaupun memang ada yang dari AURI gitu, tapi lebih banyak yang kelas menengah ke bawah, Bu. Jadi memang dihadapkan dengan ekonomi yang tidak begitu baik untuk melanjutkan perkuliahan ke universitas. Makanya kami dorong untuk mengikuti beberapa beasiswa, Bu. Selain dibekali dengan kemampuan akademis yang baik, kami kepala sekolah itu memaksimalkan potensi dari BK untuk mengarahkan siswa mengikuti beasiswa seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah walaupun progresnya tidak begitu signifikan, tapi ada perubahan walaupun sedikit. Baik. Paling begitu gambarannya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Juhadi. Ini saya bisa tangkap ini sebuah keputusan, pengambilan keputusan yang sangat strategis ya Pak ya. Jadi memang kepala sekolah tuh harus melakukan pengambilan keputusan secara strategis. Makanya hari ini di perkuliahan ini kita bicara tentang itu. Nah, di sekolah Bapak ini kepala sekolahnya sudah mengambil keputusan strategis menurut saya seperti itu. Karena apa? Beliau itu sudah mengajak semuanya untuk berubah. Sebelumnya beliau menganalisis, cari core of the problem-nya apa. Kenapa kok yang masuk perguruan tinggi rendah? Nah, dia langsung cari, menukik kepada core of the problem-nya. Kemungkinan bimbingan konselingnya ini mungkin bisa menjadi secara individu to individu ya, one to one maupun secara grup bisa berfungsi. Dan ternyata sudah lumayan berubah ya Pak ya, bukan lumayan lagi signifikannya. Nah, itu dia. Itulah sebuah kejelian dari kepemimpinan, seorang kepemimpinan berpikir strategis. Jadi tidak standar-standar saja, tetapi lebih kepada, maaf saya mau batuk. Baik, disitulah akhirnya dia sangat prioritas, pakai skala prioritas. Menurut core of the problem, yang mana problem yang terdekat pada masalah tertentu yang mau ditingkatkan. Ini keren banget. Ya, jadi intinya bahwa dia tidak perlu berpikir semuanya harus diperbaiki, tetapi saya melihatnya mana yang terdekat core of the problem-nya untuk peningkatan kelemahan tadi, begitu. Nah, di sini tetap dia transformasi. Dan tadi Bapak bicara ada visi dirubah menjadi M, itu juga keren banget. Yang tadi kita bicarakan bahwa tidak hanya janji-janji saja di poster-poster, di spanduk-spanduk, tapi buktikan itu menjadi misi yang benar. Makanya kan ada visi, ada misi. Lalu dengan misi itu sasaran mutunya seperti apa? Jadi visi, misi, sasaran mutu itu satu jalur, gitu. Panahnya itu di ujung adalah sasaran mutu. Diawali dengan misi, dilaksanakan, lalu mencapai sasaran mutunya apa? Mutu yang disasar apa? Begitu. Keren Pak Juhandi. Oke. Baik, jadi seperti itu ya Pak Bu ya, ada skala prioritas mana yang diprioritaskan untuk ditingkatkan. Good. Next one. Ya Bu. Ya, silakan Pak Bu Irma. Iya, seperti yang terjadi di yayasan saya Bu. Kebetulan karena memang lingkungan kita tuh yang masyarakatnya masih menengah ya Bu, sehingga untuk membranding sekolah kita tuh agak sulit. Ya terkendala oleh biaya dari orang tua yang tidak memungkinkan anak-anak untuk seperti banyak les atau apa untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Sehingga untuk itu kita dari yayasan bekerja sama dengan BKD Bu. Badan Kepegawaian itu untuk memberikan semacam kursus ya, seperti kayak otomotif, komputer gitu. Ya alhamdulillah setelah hampir 3 tahun lah kita memulai kerjasama ini, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang setelah tamat itu bukan hanya punya ijazah dari sekolah, tapi juga memiliki sertifikat. Ya, sertifikat pendamping ya. Ya, ijazah. Ya seperti itu Bu. Ya. Oke, good. Nah ini juga keren. Berarti andai kata kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan, berarti kita membangun apa tadi? Networking. Itu kata kunci dari pendapatnya Ibu Irma tadi adalah kita harus punya kemampuan networking. Nah, kita tahu kalau kita tidak mampu dalam hal ini, tetapi why don't we
try to network with any other institution. Seperti itu terbukti bisa ya. Memang makanya kita cari lembaga-lembaga memang yang memang punya visi yang untuk membantu pendidikan dengan free apa macam apa. Memang mereka berkontribusi gitu ya, bukan apa istilahnya, bukan mencari untung gitu. Ada banyak sekali lembaga-lembaga yang untuk demi pendidikan mereka tidak mencari untung tapi membantu para guru. Nah, inilah kemampuan cerdas dari seorang kepala sekolah, dari seorang pemimpin atau guru ya, untuk memikirkan bahwa we are not alone gitu. Kata kuncinya adalah we are not alone. Zaman sekarang itu adalah zaman berjabat tangan dan bergandengan tangan gitu. Makanya kan karakteristik pendidikan abad 21 salah satu indikatornya adalah kolaborasi gitu. Selain inovasi, selain critical thinking, tetapi juga kolaborasi. Nah, makanya ada kita perhatikan ada beberapa company atau brand-brand akhirnya kolaps karena dia tidak mampu memfusi, maksudnya berinteraksi atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. Kan memang ini tantangannya sudah seperti itu. Baik. Jadi yang di-highlight dari pendapat Ibu Irma adalah it's time for us to collaborate. Bangunlah kolaborasi with any other institution, yang penting visinya sama dalam artian punya kesepahaman dan kesepakatan. Makanya dilakukan MOU. Karena MOU itu awalnya adalah kesepahaman dulu, paham nggak, sepaham nggak, lalu baru sepakat untuk melakukan kolaboratif program gitu ya. Jadi kunci dari MOU adalah kesepahaman baru kesepakatan. Wah, dapat lagi tuh kata kunci. Oke. Thank you Ibu Irma. Silakan. Silakan, siapa lagi? Oke, semakin terakhir menjawab semakin bingung idenya apa ya, karena udah diambil duluan oleh pembicara pertama dan ke-8. Ke-9 ke-15 udah bingung mau ngangkat apa ya. Oke, Saya boleh, Bu? Ya, silakan Ibu Ajeng. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya menceritakan di sekolah saya ya Bu. Jadi menurut saya mengalami selama mengajar di sekolah itu mengalami 3 kali perubahan pemimpin. Jadi untuk yang saat ini saya merasa mungkin beliau menerapkan kepemimpinan transformasional karena tidak takut dengan perubahan, kemudian memang melakukan perubahan dalam bentuk motivasi dan menginspirasi. Jadi beliau menunjukkan duluan. Salah satu yang tidak ditakuti melakukan perubahan adalah biasanya kan Bu, kalau yang udah jadi wakil kepala sekolah dan lain sebagainya tuh, kalau misalkan kinerjanya sudah menurun tuh suka bingung ya. Ini diberhentikan, dikemanakan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi beliau mau melakukan perubahan itu dengan mengangkat orang-orang yang menurut beliau bisa dan mampu gitu. Walaupun misalkan masih secara usia misalkan masih muda misalkan. Seperti itu, Bu. Jadi kemarin tuh benar-benar ada perubahan di kepemimpinan termasuk dari wakil kepala sekolah sampai ke bawah-bawahnya. Itu karena beliau mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan gitu. Salah satunya mungkin perubahan itu terjadi pada saat setiap minggu kita melakukan briefing. Itu hanya untuk brainstorming. Kita menyampaikan. Jadi nggak cuma dari atas ngasih instruksi nggak, tapi dari bawah ketika ingin menyampaikan sesuatu, dan itu jadi rutinitas tiap minggu setelah upacara. Nah, kemudian Bu, ada perubahan lagi di mana beliau mau mempertimbangkan setiap individu, sehingga ketika tadi ada permasalahan di mana orang-orang lama takut dengan perubahan atau tidak mau mengikuti perubahan itu, beliau melakukan one-on-one
bicara dengan setiap individu. Itu dilakukan sebagai perubahan dalam supervisi akademis. Jadi dilakukan dalam bentuk percakapan coaching. Jadi jadwal supervisi akademisnya tuh tidak lagi yang nagih mana ini apa RPP dan lain sebagainya, tapi justru diajak ngobrol satu orang sehingga di situ mereka bisa mengeluarkan apa yang menjadi kendala dari setiap individu. Begitu. Keren ya, keren Bu Ajeng. Nah, keren banget sekolahnya, terutama pemimpinnya dan juga supportingnya. Yang saya ambil dari apa yang diterangkan, saya highlight apa yang diterangkan oleh Pak Bu Ajeng adalah itu kepemimpinan yang terbuka ya. Pertama dia terbuka, lalu ada indikator yang dia highlight adalah trust, dia percaya kepada timnya. Lalu dia juga menggunakan konsep the right man on the right place gitu. Ya, jadi memang mencari the right man on the right place. Mau masih muda atau apa, yang penting dia punya kemampuan terhadap jabatannya atau pekerjaannya, itu dia akan tunjuk. Nah, itu akhirnya membangun tim building ya, membangun teamwork. Akhirnya tim awareness-nya timbul ya. Karena pendekatan-pendekatan seperti itu, karena ada pendekatan brainstorming, akhirnya tim awareness-nya terbangun sendiri. Keren banget, mulai dari dia bersikap terbuka sebagai pemimpin, dengan memberi kepercayaan, memberi trust tadi ya, lalu memberi peluang everybody to speak up, akhirnya terbangunlah tim awareness. Jadi tanpa disuruh-suruh lagi, mereka aware bahwa this is my job, this is my responsibility. Jadi kesadaran itu tumbuh bersama. Bagus sekali, keren sekali. Itu bentuk transformasi yang dilakukan. Oke, thank you Bu Ajeng. Oke, silakan yang lain. Boleh Bu, saya. Silakan Ibu Menang. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya juga ingin menceritakan pengalaman saya di sekolah SMA N1 Cibung Pulang, di mana saya juga sudah mengalami perubahan kepemimpinan sebanyak 3 kali ya, 3 orang kepala sekolah. Tentu semuanya mempunyai program unggulan ya Bu ya. Nah, yang paling saya rasakan adalah ketika tahun 2019 itu di mana saya juga terlibat sebagai tim di sana, yaitu mulai menggunakan IT Bu, tapi di bagian penilaian ya. Waktu itu kami IT Bu maksudnya. Oh, IT. IT dalam pembelajaran. Jadi ingat bakso aci. Ya Ibu, hanya pada saat itu digunakannya untuk penilaian saja Bu. Ya, kami menggunakan Moodle. Jadi evaluation base ya. Ya, penilaian berbasis IT ya Bu, Moodle pada saat itu. Nah, ternyata pada tahun 2020 ada pandemi, dan ya itu ya, saya bisa katakan beliau ini visioner ya, karena ternyata akhirnya penggunaan Moodle ini tidak hanya untuk penilaian pada saat itu, jadi digunakan juga untuk pembelajaran. Maka bukan hanya beliau saja sebagai pemimpin kan ya, yang artinya di sini melakukan perubahan, tapi kami semua guru-guru dituntut untuk juga mengikuti perubahan tersebut dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti itu. Nah, lalu untuk kepala sekolah yang sekarang juga ini luar biasa Bu ya, melakukan transformasi di sekolah kami, mulai dengan beliau mengikuti ketika pemerintah menggalakkan sekolah penggerak, nah beliau mengikuti seleksi ya sebagai kepala sekolah, lalu sekolah kami menjadi pionir ya untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan sekolah Pak Ju juga ya, SMA Ranca Bungur. Nah, tidak hanya beliau juga yang berubah ya, yang melakukan perubahan, tapi beliau juga memotivasi para guru untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Nah, alhamdulillah banyak akhirnya ya, yang awalnya mungkin agak berat ya Bu ya, karena ya seperti yang sudah di ini ya, karena sudah banyak sebetulnya, tapi di awal itu berat ya untuk mengikuti guru penggerak, tapi kami semua disarankan untuk ikut. Waktu itu syarat yang paling menonjol itu usia ya, jadi yang di bawah 50 semuanya diharuskan untuk ikut seleksi itu gitu Bu ya, oleh Bapak Kepala Sekolah. Awalnya seperti terpaksa, tapi kemudian walaupun tidak semuanya lolos ya Bu ya, kami merasakan manfaatnya ternyata besar gitu ya, karena ya itu tadi
dinamika pendidikan itu kan banyak perubahan dan kita ada di dalamnya seperti itu. Baik. Terima Makasih, kasih Bu. Ibu Mena. Saya bisa ambil highlightnya seperti ini. Dia cerdas sekali nih pemimpin. Dia akan membuat standarisasi melalui berbasis sistem, ya, dan itu berteknologi. Jadi berbasis sistem, teknologi sistemnya ICT macam itu. Nah, itu cerdas banget. Karena apa? Sistem yang berteknologi itu ICT itu terstruktur dan terukur. Jadi enggak, mudah-mudahan human error-nya ini rendah gitu karena sudah udah dibuat ya, dirancang untuk tersistem dan terstruktur. Jadi enggak ada jabat tangan di balik layar atau jabat tangan di balik meja begitu. Ya umpama Anda tidak mampu, ya itu akan keluar angka C begitu. Anda so-so angka keluarlah angka B. Anda keren, keluarlah angka A gitu. Jadi nggak ada human error di situ. Nah ini cerdas sekali. Akhirnya kita akhirnya terbangun kesadaran bahwa we cannot play anymore gitu ya. Kalau dulu kan kalau pakai masih manual kan tercecer datanya di kertas ini atau tidak terstruktur. Kapan dilakukan monefnya oleh guru, oleh kepala sekolah terhadap guru. Kadang kan seperti itu. Apa pencapaiannya, indikatornya harusnya apa, KPI-nya apa, key performance indikatornya nggak jelas. Sekarang karena udah masuk ke digital, udah masuk ke sistem, itu sudah jelas sekali. Sehingga kesadaran individu itu tumbuh karena itu. Gitu. Contoh nih, kita didenda umpama nggak pakai helm gitu kan ya, didenda gitu, udah kelihatan tuh didenda uang sekitar. Ini kita takut kalau ada polisi doang kita langsung pakai helm gitu, nggak ada polisi helmnya dibuka lagi. Karena apa? Ada sebuah ketakutan kehilangan uang gitu daripada kehilangan nyawa. Tapi yang penting uang nomor satu gitu kan gitu ya. Paling tidak itu arahnya sudah ke sana, sistem mengatakan itu. Nah, sekolah Ibu Mena lakukan itu, menstandarisasinya dengan membangun sistem, yaitu tadi technology based IT based evaluation, disebutnya IT based evaluation. Itu cerdas sekali, sehingga udah tanpa disuruh-suruh orang I'm going to improve myself karena ini sistem udah nggak main-main. Saya nggak perform, saya dapat C. Gitu. Itu keren banget. Nah, itulah gunanya teknologi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terstruktur dan terukur. Itu nggak bisa ditawar. Baik. Thank you Ibu Mena. Silakan, ada lagi? Ya, Bu. Ya, Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Sebelumnya mohon izin, tadi sedang perjalanan dan sekarang sedang di NGMP. Ya, jadi saya di sekolah saya itu pemimpinan yang berbasis pada keinovatifan. Jadi adanya kepenasaran dari pimpinan saya itu untuk mengembangkan sekolah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Nah, di samping itu juga yang sekarang sedang digalakan di sekolah saya ini adalah administrasi yang terdigitalisasi, Bu. Jadi semua administrasi yang itu kalau bisa paperless katanya. Biarpun nanti ada pengawas juga tetap harus print dan lain sebagainya. Tetap itu pada satu hard disk dan drive itu semua terkumpul pada folder-folder itu semua. Baik administrasi seperti episode 1 dan lainnya itu semua ada di situ semua. Jadi siapapun bisa akses dan bisa saling mengoreksi satu sama lain. Seperti itu. Terus berikutnya ada coaching juga, Bu. Coaching yang dilakukan itu yang terakhir dilakukan adalah standarisasi di Tilawati, itu metode pembelajaran Quran. Jadi tidak hanya untuk guru Quran saja, Bu, tapi untuk guru umum juga semua distandarisasikan agar guru umum pun bisa yang sudah mempunyai kemampuan mengaji itu bisa ikut membantu mengajar di metode Tilawati itu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Good. Thank you, Pak Adi ya. Ya, tetap itu ya berarti berbasis ICT ya. Dia menggunakan standarisasi berbasis ICT, tapi dimulai dari reporting, bukan evaluasi juga, tapi reporting, mengumpulkan semua data pekerjaannya. Dengan itu kan artinya mereport. This is what I did. Kan pertama itu tugas kita apa yang kita lakukan.
dan kita laporkan ke dalam sebuah sistem. Akhirnya kan kelihatan mana yang belum mengumpulkan, mana yang sudah mengumpulkan. Dari situ akhirnya keluar nilai, nanti itu evaluasi seperti sekolahnya Ibu Mena. Keluarlah evaluasinya seperti apa. Yang penting datanya, dokumennya dulu sudah dikumpulkan dalam sebuah sistem, dan akhirnya itu terbuka, diakses oleh siapa saja. Akhirnya semuanya bisa melihat siapa yang keren, siapa yang tidak gitu ya. Itu keterbukaan yang luar biasa yang dibangun tanpa membilang, oh kamu kok kenapa nggak lakukan, kamu kok kenapa nggak melakukan. Udah pakai sistem aja. Mereka akhirnya masing-masing, si ibu ini belum mengumpulkan ini, aduh saya malu deh kalau nggak ngumpulin karena ada di sistem. Itu bagus sekali, itu jendela namanya. Jadi tim awareness-nya terbangun. Lalu dilakukan coaching semacam itu ya. Jadi kepala sekolah memang tidak harus berhenti pada memonitoring saja, lalu dievaluasi, tetapi apa? Seperti di kurikulum Merdeka kan ujung-ujungnya adalah feedback ya Bapak Ibu ya, supaya tercapai capaian pembelajarannya, tercapai pada ending dari pembelajaran. Nggak usah nunggu 1 semester baru outputnya kelihatan. Di setiap pembelajaran outputnya harus tampak dengan memberikan feedback langsung. Nah, kepala sekolah Pak Adia memberikan coaching, itulah tanggung jawabnya untuk meningkatkan. Untuk refleksinya apa? Refleksinya dari si orang tersebut, juga dari si pemimpin harus memberi coaching seperti itu. Ada mentoring, ada coaching, ada berbeda ya. Sistem mentoring dengan sistem coaching. Kalau mentoring itu lebih pada secara peningkatan secara umum dilakukan bersama di mentor, walaupun nanti pendekatannya bisa satu-satu. Tetapi kalau coaching lebih pendekatannya mana yang paling mau ditingkatkan. Contohnya dia bahasa Inggrisnya lemah, ya udah dia di coach bahasa Inggrisnya gitu. Wah, dilatih secara periodik, targetnya 3 bulan kamu udah harus speaking ya. Bulan kemudian kamu udah harus presenting ya gitu. Itu coaching lebih pada itu. Kalau mentoring lebih didampingi supaya meningkat, yang ini meningkat begitu. Dan itu tugas kepala sekolah, jangan lupa. Jadi tuntut kepala sekolah untuk itu, Pak, kasih saya mentor dong Pak, kasih saya coaching dong Pak, gitu guru-guru mestinya, karena itu sebuah tanggung jawab kepala sekolah sebagai pembungkus monitoring dan evaluasi terhadap guru. Dan itu dilakukan oleh kepala sekolah Pak Adia ya, dan itu sangat berfungsi sekali. Keren sekali. Thank you Pak Adia. Baik, silahkan siapa lagi? Kita masih punya waktu untuk mendengar. Ya, siapa? Ibu? Ramdan, Bu. Oh, Pak Ramdan. Silahkan Pak Ramdan. Ya, izin Bu, sebelumnya ya saya satu unit kerja dengan Bu Ajeng di Negeri 4 Kota Bogor. Cuman kebetulan saya baru bergabung itu pada masa pandemi, Bu. Enggak kebetulan atau udah diniatin kan bergabung. Kalau kebetulan tuh tiba-tiba saya ketemu di pasar sama Bapak gitu. Nah, itu kebetulan namanya. Betul, Bu. Jadi sudah ada takdirnya ditugaskan di keren. Di Januari 2021 pada saat masa pandemi Covid, Bu. Jadi ini saya baru satu kali kepemimpinan, beliau juga baru diangkat Bu menjadi kepala sekolah di sekolah negeri 6 bulan. Setelah 6 bulan baru saya masuk. Yang saya rasakan dari kepemimpinan beliau yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ajeng juga, yaitu berani Bu. Beliau itu berani untuk berubah dan berani menanggung resiko gitu ya. Karena kebetulan SDM di kita itu kan kebanyakan juga Bu, pada masa COVID itu kan dituntut digitalisasi, tapi beliau berani untuk mengubah pembelajaran yang asalnya tatap muka menjadi daring itu dan membuat suatu sistem ya, learning management system yang memang dibuat sendiri oleh sekolah. Kemudian beliau juga dalam prosesnya terus memotivasi. Bahkan ada satu guru yang memang baru sembuh dari stroke-nya itu mau belajar gitu Bu. Dulu sempat 1 tahun istirahat karena memang terkena stroke, nggak bisa bergerak, tapi dimotivasi terus mau belajar gitu. Jadi sebenarnya mah tua atau muda itu bukan alasan untuk terus belajar seperti itu. Jadi yang saya lihat pada masa pandemi itu seperti itu Bu. Jadi guru-guru motivasi belajarnya sangat tinggi ya,
Tapi untuk kecepatannya kan memang tiap individu berbeda. Tapi Baik. yang selalu kepala sekolah motivasikan itu yang penting kita jangan berhenti bergerak. Walaupun itu bergeraknya seperti kijang, seperti siput atau ya, tapi ya jangan sampai berhenti untuk bergerak. Itu aja sih Bu. Kemudian yang kedua, karena kita SMK itu beliau sudah menyadari bahwa kita tuh harus dekat dengan industri. Jadi sering mengajak kita, ayo kita kita istilahnya promosi apa yang kita bisa buat untuk industri seperti apa. Jadi beliau langsung turun tangan ke industri itu, beliau senang itu Bu. Jadi untuk bagaimana sih keinginan industri itu, jadi beliau paham apa yang memang akan dikerjakan di sekolah itu sesuai dengan tuntutan industri. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Bapak Ibu, saya bisa meng-highlight dari apa yang Pak Ramdan katakan adalah bahwa ada konsep kepemimpinan yang punya indikator ini. Ada 3 saya bisa tangkap. Dia sebagai risk taker, tadi tersebut ada kata risk taker, dia menunjukkan kualitas motivator, dan terakhir ada visioner. Kenapa saya bisa langsung tangkap 3 indikator itu dari pemimpin Bu Ajeng dan Pak Ramdan berdasarkan keterangan beliau, Ibu Ajeng dan Pak Ramdan ya. Pertama adalah risk taker, dia mencoba sebuah perubahan, dia coba. Tapi kan risk taker bukan berarti mengambil resiko, dia berani mengambil resiko, tapi dia harus melalui tadi ya, SWOT tadi ya. Ada analisis terhadap kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Nah, pemimpin yang baik adalah bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan, merubah ancaman menjadi peluang. Jadi bukan sekedar dianalisis saja, tapi harus di switch gitu. Mana kelemahan kita? Harus oke, berarti kita bikin kekuatannya seperti apa, dibalik gitu, di switch namanya, bukan didiamkan atau berkeluh kesah apalagi. Begitu juga ada ancaman, itu jadi peluang. Itu namanya salah satu akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi timnya, dan andai kata ada sebuah kendala atau dia akan menjadi penanggung jawab terbesarnya sebagai risk taker. Tapi juga kalau dia baik, dia akan mengambil tanggung jawabnya bahwa itu sekolah akan baik ya gara-gara keputusan tersebut. Itu tadi konsep risk taker. Lalu tadi motivator, dia tetap mengatakan bahwa any single step you achieve, mau stepnya kecil, mau stepnya 2000 step buat seseorang di dalam sebuah organisasi itu penting. Itu namanya move on, berubah gitu ya. Tadi sudah ditekankan, mau stepnya 1 step or 1000 step itu sama saja, karena konsepnya adalah sudah mau berubah. Karena apa? 1000 step start with the first step, gitu kan? Tidak ada 1000 step itu tanpa ada the first step duluan. Maka first step itu, a single step on the first step itu sangat penting. Baik, ketiga adalah visioner. Dan dia tahu banget, dia tahu benar ujung luarannya, objektif, outcome base-nya. Outcome-nya itu siswa kita vokasional ya kemana? Ya harus industri, harus bekerja. Berarti kita harus berbaik-baik hati membangun networking dengan di dunia industri dan dunia usaha gitu ya. Di dunia industri dan dunia usaha gitu. Seperti itu. Jadi memang seperti itu namanya visioner gitu. Tahu benar sampai ujung-ujungnya, mikirin sampai ke ujung-ujungnya. Gimana nih outcome based kita, namanya OB ya, outcome based education. Makanya sekarang konsep pendidikan kita adalah OB, outcome based education. Jadi setiap luaran di dalam proses pendidikan itu harus kelihatan outcome-nya apa. Output adalah cita-cita indikator CP-nya. Outcome-nya apakah dia bisa bersaing, apakah dia bisa survive, apakah dia bisa sustain setelah lulus, begitu. Makanya disebut OB ya Pak Ibu ya, sekarang lagi keren, outcome based education. Oke, begitu. Itu keren sekali yang bisa kita ambil dari keterangan tadi. Udah highlight indikatornya, keywordnya udah berpuluh-puluh nih sejak kita bicara jam 9 tadi, jam 8 tadi ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu cermat mencatat. Oke, silakan. Ada lagi. Kita harus mendengar 15 pengalaman. Kan tadi kita mengidentifikasi
beragam kepemimpinan ya. Jadi kita udah bicarakan CPMK kita hari ini. Baik, silakan apa lagi? Boleh Ibu? Ya, Saya silakan Bu Fenita. Ya. Ya, sharing untuk di tempat saya bertugas, dari saya menyimak teman-teman yang lain, saya berpikir ternyata ya Ibu, maaf sinyal. Ternyata kepemimpinan di tempat saya bertugas itu lumayan paket lengkap untuk leadership style-nya begitu Ibu. Ya, jadi saya dari tadi menyimak, oh ya ternyata selama ini pemimpin saya sudah 3 tahun menjabat di tempat saya bertugas, itu hampir 3 tahun memiliki leadership style demokratis, kemudian good listener juga, fasilitator juga, servant juga. Kenapa servant? Ini saya mengalami sendiri ketika dihadapkan dengan siswa yang dimana melakukan sebuah kesalahan fatal begitu Ibu, dan diminta untuk melanjutkan di sekolah yang lain. Nah, beliau begitu melayani siswa tersebut sampai dipastikan mendapat sekolah yang baru. Jangan sampai terhalangi gitu, cita-citanya terhambat. Ini adalah bentuk evaluasi untuk siswa tersebut. Jangan sampai terulang kembali. Pastikan anak tersebut mendapat hak untuk pendidikannya. Jadi beliau betul-betul, saya sebagai wali kelasnya ketika itu betul-betul memastikan bahwa anak itu sudah mendapatkan sekolah atau belum gitu. Karena dengan track record yang demikian gitu, apa yang sudah dia lakukan itu lumayan agak sulit untuk mendapatkan sekolah yang baru. Namun beliau siap untuk membantu menemukan sekolah yang baru sampai pada akhirnya menemukan sekolah walaupun lintas provinsi, karena sekolah kami berbatasan dengan Tangerang dan Kabupaten Bogor. Jadi itu yang saya saksikan dari leadership di sekolah kami. Gitu aja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fenita. Saya highlight seperti ini. Terlepas tadi sudah Ibu Fenita mengklaim bahwa dia sangat multi leadershipnya ya, multi style-nya gitu. Namun akhirnya dia ujung-ujungnya sebenarnya dia mengangkut customer oriented, customer excellent service begitu ya. Jadi berbasis itu sebenarnya ya. Dengan semua kecenderungan gaya kepemimpinannya, akhirnya ujung-ujungnya dia mengangkat, bukan mengangkut ya, maaf saya tadi bilang mengangkat customer oriented untuk excellent satisfaction gitu. Jadi dia customer oriented untuk menuju customer satisfaction gitu. Ya, jadi dia benar-benar peduli terhadap itu yang disebut outcome-nya, sehingga si anak bisa survive setelah lulusan, bukan hanya output-nya tetapi outcome-nya juga berjalan. Itu bagus sekali, sudah sampai ke sana. Itulah filosofi pendidikan, mestinya seperti itu, di mana anak menemukan well-being-nya. Nah, ada kata keren lagi Bapak Ibu, jangan lupa. Istilah well-being itu sekarang lagi marak banget di pendidikan. Well-being kan bagaimana dia sejahtera batin, sejahtera keuangan si anak ya, sejahtera fisik dan juga sejahtera intelektual, dalam artian begitu, itu well-being. Baik, thank you Ibu Fenita. Kita sudah 1 jam untuk berdiskusi. Apakah dilanjutkan? Apakah sudah? Apakah ada lagi yang mau berbagi? Apakah tidak? Tidak ada? Silakan Ibu Farida. Mau sharing aja Ibu. Di tempat saya di UNJ, kebenaran di perpustakaan ya. Sebelumnya tidak pernah ada corner ya Bu ya. Jadi di sini karena ada kebutuhan dari mahasiswa tunanetra seperti itu ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak lain untuk memfasilitasi ke perpustakaan gitu Bu ya, untuk tunanetra seperti itu Bu. Mungkin bisa bekerja sama dengan PLB seperti itu. Lalu kita juga ada corner kerjasama dengan statistik Ibu. Kerjasama lagi dengan Pegadaian. Jadi mereka menyediakan sarananya juga Ibu. Lalu bukunya gitu yang menunjang untuk
pembelajaran mahasiswa. Seperti itu. Dan saya hanya sharing aja. Terima kasih. Baik, keren itu Ibu. Berarti institusi Ibu itu sudah meng-highlight EVA. Tadi kan OB ya, sekarang saya beritahu lagi ada EVA, Education for All. Jadi itu udah adalah amanat pendidikan dunia, Education for All. Dalam artian sampai anak yang berkebutuhan khusus juga ya sudah diterima. Jadi Education for All. Nah, ini yang disebut di SDGs. Kita kan di SDGs itu ada beberapa poin pendidikan, itulah poin 6-nya, itu adalah quality education for everybody. Ada kesetaraan di situ, ada konsep, nanti Bapak Ibu lihat di SDGs poin ke-6 itu adalah quality education. Nah, quality education di highlight lagi, ada kata kesetaraan di situ, equitability. Nah, itulah yang dilakukan oleh institusi Ibu Farida di situ. Nah, akhirnya dilakukanlah untuk bukan sekedar menerima saja, tapi diberikan perangkat pendukung pembelajarannya untuk berilmu. Itu kan berarti benar-benar konsisten dan berkomitmen untuk EVA tadi, Education for All, dan juga SDGs tadi. Dan juga di Undang-Undang Dasar kita kan juga begitu ya, di pasal berapa itu, pasal pendidikan, bahwa pendidikan untuk semuanya. Berarti untuk anak berkebutuhan khusus diberikan pendidikan di tempat umum. Tapi tetap kita harus mensupply needs-nya. Makanya disebut special needs. Jadi needs-nya itu adalah bukan berarti dia terbelakang. Banyak orang yang menganggap special needs itu tidak normal. Bukan. Nggak ada anak normal dan dia ada tidak normal. Bukan. Istilahnya adalah anak yang berkebutuhan khusus. Dia butuh instrumen pendukung selain manusia gitu ya. Atau pendekatannya khusus gitu. Yang tadinya kalau anak-anak yang regular itu bisa klasikal, tapi anak-anak berkebutuhan khusus ini harus individual approach-nya. Itu namanya kebutuhan. Jadi jangan bilang anak tidak normal ya ABK ya, bukan. Mereka berkebutuhan khusus ya. Jadi highlight, jangan lagi Bapak Ibu bilang dia nggak normal, dia mestinya anak ABK. They are normal, but they need because of their capacity, physical maupun mentally. Capacity itu menjadi needs of something to support kita. Keren Bu Farida ya. Berarti itu EVA-nya jalan, Education for All. Dan SDGs poin ke-6-nya silakan nanti Bapak Ibu cari, itu ada di highlight kesetaraan. Thank you. Baik, silakan. Ada lagi sebelum kita beranjak ke sesi 2? Apakah sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. 1 jam 10 menit, bisa tutup kamera 2-3 menit, silakan makan minum ke kamar mandi dan silakan ya. Oke, kita ketemu lagi di 4 menit atau 5 menit berikutnya. Thank you. Thank you, terima kasih Bu.
Baik, silakan Bapak Ibu. Back to laptop. Baik, terima kasih. Welcome back. Kita masuk ke sesi kedua ya. Sesi apakah apa yang kita angkat tadi sesuai dengan teori-teori yang ada atau memang sudah menjadi benchmarking yang sudah standar. Saya akan berbagi memperlihatkan slide ini sudah ada juga di LMS ya. Saya selalu isi slide-nya, lesson file-nya dengan absennya sudah. Jangan lupa, udah mulai absen supaya tidak ada yang ketinggalan lagi absennya. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah ini. Jadi langsung capaian pembelajarannya di pertengahan sesi 1 aja sudah dapat tuh. Mahasiswa mampu mengevaluasi praktek kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Berarti CMK-nya sudah di sesi pertama sudah tampak ya. Dan saya sudahi, saya bungkus dengan analisis, sintesis saya tadi berdasarkan apa yang Bapak Ibu utarakan, evaluasi praktek kepemimpinan. Oke, mantap ya. Tanpa sadar obrolan kita sudah mencapai CPMK pagi ini. Baik, nah ini dia. Jadi menurut teori itu transformasi dakwah, manajemen filosofi, filosofi itu udah Bapak Ibu ya, udah sangat filosofis. Encouraging, ada beberapa kata kunci di sini. Encouraging and inspiring to innovate and develop. Waduh, banyak sekali kata kunci. Encouraging and inspiring to untuk inovasi dan mengembangkan new ways supaya grow dan improve. Gitu. Untuk apa? Untuk sukses. Future sukses ujung-ujungnya adalah sukses di kemudian hari. Future sukses. Jadi kepemimpinan yang mengencourage dan inspire untuk memotivasi dan mengembangkan new ways sehingga mereka grow dan improve menuju future sukses. Itu highlight-nya. Dengan metode ini, eksekutif give trusted. Tadi ada kan? Ada kata kunci dari Bapak siapa tadi yang saya highlight dengan dia tuh trust. Trust kepada employee-nya. Ada kan? Benar kan? Berdasarkan teori. Berarti pemimpin yang baik itu harus trust employee-nya. Ya? Harus dia memberi kepercayaan kepada employee-nya to be independent, the independence, hak untuk secara mandiri to make decision and support new problem solving approach gitu. Tadi sudah di highlight. Trust adalah salah satu kekuatan transformational leadership. Oke. Namun tetap dibimbingnya. Tadi yang pertama ini tadi kan ada kata kunci tadi to encourage dan inspire. Gitu. Jadi dia sendiri ada, kalau inspire artinya adalah integrity ya. Orang yang mempunyai integritas baru bisa menginspirasi. Jadi kalau bagaimana bisa dia bilang saya menginspirasi orang kok gitu, tetapi dia sendiri tidak integrity, tidak integritas. Integritas adalah apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan secara konsisten dengan komitmen tinggi, itu integritas. Nah, tidak ada orang yang bisa menginspirasi apabila integritinya juga rendah. Bisa saja sih akhirnya tuh dia cuma mengambil poin-poinnya aja, tetapi dia tidak bisa melihat role model dari seseorang yang menginspirasi tadi. Cuman dilihat nasihat-nasihatnya aja diikuti, tetapi dia tidak melihat role model pada diri seseorang yang memberikan inspirasi tadi. Jadi hanya memberikan inspirasi tanpa menginspirasi. Oke, nah itu dia. Ya, jadi sebenarnya future success-nya itu it's not only for some yang pegawainya, employee-nya, gurunya, tekniknya atau siswanya, tetapi dia dahulu.
yang sudah punya kemampuan itu, karena di sini adalah inspiring gitu. Oke, ya. Baik. Lalu di sini transformasi leadership, dia punya modeling way. Tadi tuh Bapak Ibu katakan, dia gayanya gitu, modelnya pendekatannya gini, modelnya pendekatannya begini. Ada yang ini tadi, ada yang motivating, lalu ada yang trust, ada yang membangun sistem dengan sistem evaluation base, ada yang untuk reporting base gitu ya, ICT based reporting, ICT based evaluation, ada yang nge-benchmark gitu. Itu modeling way. Hanya dikasih tahu, oh caranya nanti kita brainstorming. Lalu caranya adalah apalagi tadi coaching, itu modeling way. Ya itu, jadi transformasi selalu membuat model-model, model cara-cara upaya dengan model-model pendekatannya seperti apa. Lalu pastinya encouraging the heart, yang disasar adalah kesadaran dahulu, awareness. Makanya tadi saya beberapa kali mengangkat team awareness maupun individual awareness. Jadi dalam melakukan komitmennya itu akan konsisten berdasarkan bahwa ya memang harus dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab dan kesadarannya, hak dan tanggung jawabnya, bukan karena instruksi. Takut gajinya dipotong, takut nanti nggak dapat tunjangan tahunan begitu ya, lebih ke financial goal, tapi lebih kepada very philosophical goalnya. Jadi harus melalui tadi tuh kan ada yang pendekatan kepala sekolah tadi kan ya, ada yang pendekatan motivasi sampai pendekatan ke siswanya ditolong, itu bagus sekali. Itu namanya encouraging the heart. Lalu inspiring a shared vision. Nah, ini adalah selalu tidak pernah berhenti mengarahkan kita pada tujuan. Outcome-nya apa? Selalu outcome-nya. Jadi dia selalu brainstorming, menanyakan, kita akan menuju ke sini nih. Gimana yuk kita upayanya? Upaya bersamanya apa? Kesadaran bersamanya apa? Kemampuan bersamanya apa untuk menuju vision? Ditanya tuh semuanya, ya. Lalu dia selalu mengatakan bahwa kita mampu dan kita mampu, kita bisa dan kita bisa. Yang tadi dengan merubah kelemahan menjadi kekuatan, merubah ancaman menjadi peluang. Lalu enabling other to act. Jadi bukan dia aja, jadi bukan one man show. Dia mampu, saya pokoknya harus begini, atau mungkin lebih kepada autokrasi gitu. Saya katakan ini kamu harus ini ya, enggak, tapi pemimpin itu adalah memberi tadi itu encouraging dan inspiring to improve dan to tadi yang awal tadi to innovate and to develop ways to grow. Sini ya, sehingga improve seperti itu. Itu namanya enabling other to act. Jadi makanya ada yang juga Bapak Cepet tadi, visi harus diterjemahkan ke dalam aksi. Gitu. Aksinya apa? Jadi nggak hanya vision saja, tapi what is the act sebagai missionnya, misi. Makanya kan ada film Mission Impossible, misi-misi yang enggak, tapi sebenarnya hanya dia yang bisa melakukan, si jagoannya itu, yang lain-lainnya nggak bisa karena susah banget sebenarnya. Itu namanya Mission Impossible. Bapak Ibu penggemar film Mission Impossible, saya dulu kalau yang ini cuman iceberg aja. Waktu sebelum Tom Cruise saya suka sekali dengan Mission Impossible. Gara-gara Tom Cruise saya nggak terlalu suka karena dia nggak bisa memasuk ke karakternya. Saya kayak melihat wajah Tom Cruise aja, nggak melihat wajah karakter. Coba kalau nonton film Robert De Niro, lalu Clint Eastwood, itu saya nggak ngelihat Clint Eastwood, saya ngelihat karakternya gitu. Saya ngelihat Robert De Niro tuh di film apapun itu, saya nggak lihat Robert De Niro, dia masuk ke dalam karakter. Enggak, itu cuma sekedar ice breaking aja ya. Kalau Tom Cruise nggak bisa ngerubah, saya kayak ngelihat Tom Cruise gitu, bukan melihat karakternya. Oke, baik. Challenging the process, nah itu dia. Yang penting prosesnya, ya katanya bagaimana dikasih sistem
tadi dibuat sistem sehingga semua orang berproses, tahu bahwa they have to do like that, they have to achieve like that, dengan standarisasi yang diterapkan di sebuah sistem berbasis IT. Nah itu jelas banget. Jadi mereka berproses, nggak perlu dikasih tahu lagi gitu. Jadi we are the one who process ourselves. Itu dia transformasi our leadership itu arahnya ke sana. Baik. Lalu ini apa sih karakteristiknya? Tadi sudah kita ambil ya, sudah kita highlight. Ada nggak dari beberapa sharing Bapak Ibu tadi yang ability to embrace the change? Rata-rata semua begitu ya, yang Bapak Ibu katakan itu ya, to embrace the change, kemampuan mungkin untuk melakukan perubahan gitu. Apakah yang Bapak Ibu katakan tadi ada emotional intelligence para kepala sekolahnya? Jelas banget. Para kepala sekolah yang Bapak Ibu identifikasi tadi mengandung emotional intelligence. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, gitu, sehingga dia bisa menyelesaikan orang lain. Gitu. Kalau pemimpin belum selesai dengan dirinya sendiri, bahasanya bagaimana mungkin dia mampu menyelesaikan permasalahan orang lain. Itu yang kita sebut tadi. Istilahnya dia sudah menjadi role model, gitu, sudah menjadi inspirator. Role model itu biasanya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan lebih kepada emotional intelligence dalam artian dia mampu membangun suasana perubahan tanpa gaduh, gitu ya. Jadi aman, merasa anak buahnya itu, timnya itu ya memang harus begitu, bukan merupakan sebuah keharusan yang dipaksa, akhirnya si employee merasa menderita atau stres bekerja gitu. Tapi malah menyukai perubahan tersebut. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Adaptability. Adakah yang Bapak Ibu ceritakan sudah mengandung unsur adaptability? Ya, jelas banget ya. Mengajak perubahan, memotivasi, itu bagian. Jadi ada bagaimana seseorang itu didampingi untuk berubah gitu ya. Jadi dia tidak merasa berat, apalagi untuk orang-orang mungkin yang sudah berumur ya, mungkin karena kemampuan literasi digital, tapi nggak semua orang berumur nggak mampu literasi. Ada beberapa yang berumur, tapi kebanyakan kecenderungannya seperti itu. Akhirnya dia mendampingi mereka untuk beradaptasi, dan dia juga si pemimpin itu bisa mengadaptasi diri. Oh, di mana tadi kelemahan tim saya ya, jadi berarti saya harus masuk dalam faktor ini. Nggak banyak-banyak dulu mimpinya, pendekatannya skala prioritas sehingga adaptasinya dia tidak mampu mengadaptasinya. Ya, dia bisa bersama dengan orang lain, bersama dengan guru yang muda, yang tua, yang senior, atau yang dengan orang tua, dengan anak, gitu ya. Lalu inspirational team player. Nah, Bapak Ibu dengan tadi bertestimoni, saya melihat bahwa Bapak Ibu sudah terinspirasi oleh kepemimpinan pemimpin Bapak Ibu semua di sekolah. Jadi mereka kita sebagai yang melihatnya itu terinspirasi dan nanti akhirnya menjadi inspirator bagi tim-tim kita yang lainnya. Jadi efek domino ya. Inspirasi itu efek domino. Kalau sebuah oke, semuanya oke, berimbas langsung. Oke, lalu ada ability to encourage participation. Jelas sekali yang Bapak Ibu terangkan tadi, semua pemimpinnya hampir menunjukkan karakteristik ini. Ability to encourage participation and communication. Jelas sekali. Lalu di slide terakhir adalah apa sih step for transformational leadership itu adalah tadi developing vision. Lalu ya start with creating a vision. Lalu walaupun kebanyakan kan sekolah ada yang bilang kan visi biasanya dari yayasan, tapi bisa saja dong langsung ditransformasikan ke dalam kekhususan sekolah. Jadi si kepala sekolah itu membuat lagi turunannya dari visi yayasan supaya mudah dicapai.
manajemen mutu kan Bapak Ibu adalah konsepnya adalah SMART ya Ibu ya. Bapak Ibu spesifik, measurable ya. Lalu ada smart, akurat, jadi bisa dicapai, reasonable juga, maksudnya sesuai dengan kekuatan dan kelemahan, maksudnya gitu. Lalu ada timeline-nya. Jadi itu manajemen mutu, dihitung, diukur dengan smart. Nah, kepala sekolah bisa lakukan ini, bisa lakukan visi ini masuk ke dalam kemampuan visi sekolahnya yang dipimpinnya. Bisa sama dengan visi yayasan, bisa dengan dia buat sendiri kekhususan gitu, keciri khasannya. Lalu developing vision itu maksudnya vision that is existing and attract potential followers. Nah, jadi cari visi-visi yang gampang dicapai gitu, yang mudah dicapai dan memang itu berpotensi untuk membuat orang lain tertarik. Contoh sekarang dunia usaha tuh sudah harus menguasai literasi digital. Semua lulusan S1 atau S2 sekalipun dimanapun akan ditanya gimana transformasi digital Anda, digital literasi Anda. Itu pasti salah satu dari KPI-nya, Key Performance Indicator. Ya, berarti kita harus sesuaikan. Masukkan salah satu indikator divisi kita adalah tadi digitalisasi. Oke, selling the vision. Nah, ini dia. Nah, tadi constantly sell the vision and build a strong network of high potential. Jadi tadi dengan cara membranding itu, brandingnya juga dengan cara membangun networking, strong network. Ya, dengan high potentialnya apa? Tadi karena tadi katanya di vokasi dia harus bisa ini, akhirnya dia bergandengan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan itu atau tadi dengan BKD, ya, kerjasama dengan BKD itu akhirnya membangun visionnya dengan sebuah upaya-upaya, bukan sekedar vision, tapi what is the missionnya, apa effort untuk mencapai visionnya. Lalu roadmap. Nah, ini nih yang kadang suka kita lupa. Kalau kita hanya mengenal secara standar ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Cuma tertulis di selembar kertas saja. Tetapi kita tidak urai, kita turunkan dengan things to do-nya. Things to do untuk mencapai visi-visi tadi. Cuman diturunkan menjadi misi-misi yang sangat standar, tapi tidak terstruktur dan terukur. Harusnya seperti itu. Jadi setiap roadmap-nya itu di jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, dan semua diukur dengan SMART tadi, spesifik ya, measurable. Lalu pakai target. Kadang kita lemahnya di target, mestinya itu 1 tahun sudah keluar ininya apanya capaiannya, tetapi kita 1 tahun belum tercapai gitu. Diulang lagi. Itu kita biasanya lemahnya di situ, di target waktu. Bisa sih tercapai, kompetensinya tercapai, tetapi tidak pada waktu yang ditentukan 1 tahun. Mungkin jadi mundur 2 tahun, mundur 3 tahun. Itu kan tidak efektif dan tidak efisien ya. Sangat wasting a lot of energy, wasting a lot of money, wasting a lot of time. Baik, terakhir adalah learning, leading the change. Ya, itu transformation leader remain in the forefront during the action. Selalu menjadi orang yang pertama atau yang terdepan dalam melakukan perubahan. Tidak hanya menyuruh timnya berubah, tapi dia sendiri tidak berubah. Lalu always visible and stand up to be counted. Jadi istilahnya ya dia kan Pak sebagai pemimpin dia yang harus bukan menonjol dalam artian eksistensinya ya, tapi menonjol dalam artian kapasitasnya. Jangan sampai kerenan gurunya daripada kerenan kepala sekolahnya gitu. Intinya begitu. Bukan menonjol dalam eksistensinya, bukan, tapi menonjol dalam kapasitasnya.
capacity and quality-nya. Oke. Kapasitas itu banyaknya ya, banyaknya skill kemampuannya, tapi apakah itu semua berkualitas? Gitu. Belum tentu ya, belum tentu tidak. Gitu. Yang penting sekarang quality. Lalu terakhir, foster and infect the followers with commitment and enthusiasm. Nah, itu enak jadi role model, jadi inspiring, inspirator. Jadi bukan hanya dia saja yang baik, tetapi semua orang baik. Semua timnya akhirnya enabling. Tadi kan ada kata kunci enabling ya, mampu mencapai future, ini dia enablingnya ada, membuat orang mampu, enabling able dari kata able, jadi memampukan dalam arti membuat seseorang mampu mencapai future suksesnya, tim sukses maupun future sukses. Gitu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar di masing-masing poin ini? Silakan. S2 tidak bertanya ya, S2 berkomentar. Silakan. Ya. Oke. Baik, tetap ya. Gimana kesimpulannya? Apa yang kita bicarakan di sesi pertama ternyata sesuai dengan teori-teorinya ya, benchmarknya. Itulah transformational leadership. Ternyata setelah kita belajar tentang ilmu dan pengetahuannya, apa sih transformational leadership, kita sebagai tim baru sadar, oh ternyata, bukan baru sadar, baru mengidentifikasi bahwa oh mereka sudah transformatif tuh sebagai pemimpin. Jadi sekarang sudah dikuatkan bukan lagi berdasarkan perasaan atau prasangka, tapi berdasarkan teori bahwa ya, your leader has been as a transformational leader. Atau mungkin menginspirasi Bapak Ibu semua menjadi transformational leader in your class, in your division. Kan tadi ada yang di UNJ perpustakaannya, Ibu Faridatul ya tadi yang jadi pemimpin di perpustakaan, Ibu kepala perpustakaan kah Ibu Faridatul? Kepala perpustakaan? Bukan Ibu. Oke. Apa jadi kepala divisinya di bagian perpustakaan itu kan ada. Begitu semuanya leader kok. Kita nggak punya jabatan di kantor juga, kita leader untuk diri sendiri dan keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kira ini leadership ini untuk di pekerjaan aja ya, tapi di rumah bisakah? Bisa. Leader anak itu kita ajarkan dengan konsep-konsep pendekatan transformational leadership, bisa Pak Bu. Ya, jadi jangan kira ini untuk di kantor atau di sekolah saja, tapi in our family. Gitu ya. Organisasi terkecil adalah organisasi di rumah kan Bu. Kan organisasi adalah hubungan koordinasi untuk menuju sebuah visi di sebuah satuan. Satuannya apa? Satuan keluarga, satuan RT. Di organisasi ada RT, angkatnya RW, kelurahan. Itu organisasi. Yang terkecil adalah rumah. So, transformational leadership bisa kita terapkan di rumah. Begitu. Baik. Any comment? Kita tinggal 20 menit lagi. Bakal ada komen? Saya sudahi videonya ya. Oh, silakan Bapak. Baik Pak Adi. Sedikit Bu, mungkin Ya, di silakan, poin transformational leadership ini kan ada enabling others to act ya. Kita kan kadang kenyataannya itu tidak, terutama untuk roadmap ya, tidak selalu disetujui gitu ya, dan kadang lama kita mengambil keputusan gitu untuk mau yang mana ya, pentahapan itu ya. Nah, ada batas nggak kita istilahnya ya memberi toleransi gitu ya terhadap yang bisa jalan atau tidak gitu, atau ada ukuran apa yang bisa kita ambil supaya secepatnya mengambil keputusan gitu ya, karena kita kadang memutuskan itu kan berkait dengan langkah berikutnya ya. Baik.
baik sekali pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu untuk meyakinkan orang bahwa perencanaan kita sudah terstruktur dan terukur, maka harus dimulai tadi dengan analisis SWOT. Manajemen mutu itu mengajarkan kita untuk melakukan risk-based thinking. Jadi nanti Bapak Ibu di perkuliahan manajemen mutu ya, penjaminan mutu pasti nanti diajarkan risk-based thinking. Jadi kita harus memikirkan risiko-risiko yang terburuk yang akan terjadi sehingga kita sudah bisa mengoptimalisasikan istilahnya potensi masalah gitu. Sehingga kita tidak mendapat permasalahan di kemudian hari. Kedua, dengan SWOT itu akhirnya kita bisa memetakan tadi ya, merubah kelemahan menjadi kekuatan, ancaman menjadi peluang. Lalu kita juga melihat faktor tadi itu M5M tadi ya, bagaimana kapasitas money kita, bagaimana kapasitas man kita, bagaimana kapasitas mesin kita dan sebagainya. Begitu. Nah, berdasarkan itu akhirnya dilakukanlah perencanaan melalui konsep PDCA. Plan, do, check, act. Itu harus terstruktur. Jadi tidak hanya plan saja, tetapi juga satu tabel utuh. Plannya ini, do-nya ini, check-nya ini di beberapa poin ya. Ada berapa target visi itu ada berapa indikator. Harus dijelaskan gitu. Untuk do-nya dilakukan ini, untuk untuk plannya ini, untuk do-nya ini, di check-nya kita ngapain, di evaluasi kita ngapain. Akhirnya itu kan tanpa terstruktur dan terukur, Pak Bu. Nah, sampai ke waktunya, target waktunya, karena tadi SMART T-nya terakhir adalah timeline-nya. Nah, dengan sebuah perencanaan yang terstruktur dan terukur hingga sampai evaluasinya, semua orang akan bermain di sana. Jadi nggak ada lagi, pertama ada kekhawatiran, terlalu tinggi, terlalu rendah, karena sudah melalui proses risk-based thinking tadi, sudah melalui evaluasi evaluasi diri, evadir ya, sudah melalui evadir, evaluasi diri kita seperti apa kemampuannya, dan sudah melalui evaluasi sebelumnya, tahun sebelumnya, gitu. Sehingga apa yang dikhawatirkan bahwa kita mampu atau tidak melaksanakan, atau juga akhirnya tawar-menawar, atau akhirnya kita keluar dari jalur, itu ya diharapkan akan minim sekali, gitu Pak Andri dan Bapak Ibu semuanya. Jadi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu harus melalui risk-based thinking dengan analisis SWOT tadi, sehingga akan mendapat sebuah perencanaan, pelaksanaan, itu ya tadi PDCA, dunia di pelaksanaan, di C-nya di waktu evaluasi, monitoring, dan act-nya itu untuk refleksi, selalu begitu. Nanti perencanaan selanjutnya tahun kemudian hasil dari refleksi, hasil dari act PDCA. Ya, mudah-mudahan akan optimal gitu, karena sudah dipertimbangkan dengan seksama. Nah, tadi andai kata kok akhirnya tidak melakukan, tidak konsisten, ya itulah nama pengawasan. Itulah fungsinya leader tadi. Disitulah fungsi leader tadi untuk menjalankan proses komitmen tadi yang sudah dikomitmenkan di PDCA, di jangka pendek menengah. Nah, di atasnya kepala sekolah harus ada sebuah sistem pengawasan, yaitu sistem penjaminan mutu internal. Jadi harus ada petugas yang make sure, namanya quality control dan quality assurance. Nah, nanti ada juga semester lalu saya mengajar di penjaminan mutu, jadi saya ajarkan itu. Nanti Bapak Ibu akan mendapat pengetahuan itu. Jadi di dalam manajemen mutu atau proses quality control ada quality assurance. Nah, ini harus ada petugas, mau petugas dari yayasan, petugasnya memang ditunjuk secara independen untuk mengawasi proses tadi, mengawasi proses dilakukannya PDCA tadi secara efektif dan efisien. Gitu Pak Ibu semuanya ya. Itulah organisasi secara keren. Gitu. Baik. Ada lagi? Boleh Ibu? Silahkan Ibu Dini. Ya. Mungkin Bu, dalam organisasi
kan ada kalanya kita berbeda pendapat gitu ya Bu ya dengan pimpinan, dengan apa keputusan yang diambil. Tapi setelah mengikuti mata kuliah Ibu gitu, saya melihat tipe-tipe pimpinan. Kok sekarang saya merasa beruntung gitu ya Bu ya. Saya merasa beruntung memiliki pimpinan seperti kepala sekolah saya gitu Bu. Jadi malah suuzon tuh hilang gitu Bu. Kadang kan Alhamdulillah. namanya manusia sempat gitu ya Bu ya. Kok begini, kok begitu gitu. Tapi ternyata oh iya ternyata pimpinan saya hebat gitu Bu. Saya ternyata dipimpin oleh orang yang hebat selama ini. Dan mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan juga ya Bu ya. Kan Ibu tadi menyampaikan pimpinan itu sudah selesai dengan dirinya. Memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, kan kita juga pimpinan minimal untuk diri kita sendiri ya Bu ya. Dan kalau guru menjadi pimpinan untuk anak-anak. Nah, apakah kecerdasan emosional ini hanya didapat melalui pengalaman atau usia atau bisa kita cari gitu Bu? Karena saya rasa penting gitu Bu. Saya tertarik sekali dengan kecerdasan emosional ini karena apa ya Bu ya, sebagai guru juga kita kan banyak pertimbangan ketika menghadapi anak gitu Bu. Itu pertanyaan saya gitu Bu. Baik. Alhamdulillah. Pertama adalah kita bersyukur ya, itulah kekuatan ilmu Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan ilmu adalah untuk mengobjektifkan sesuatu. Jadi tidak subjektif. Karena ilmu itu sudah melalui penelitian dan juga penelitian yang sudah divalidasi oleh banyak pihak. Sehingga keluarlah teori-teori, begitu kan ya. Jadi tadi kita bicara tentang teori yang akhirnya itu masuk ke dalam ilmu. Gitu. Akhirnya kita tidak berpikir subjektif, udah objektif karena sudah ternyata cara pandangnya seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau mata kuliah ini sudah bisa merubah mindset Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya ilmu seperti itu. Pertanyaan kedua tadi, apakah kecerdasan emosi itu bisa tampil karena beberapa faktor? Iya, tentunya kita masih ingat. Kalau saya sih lebih cenderung gitu. Saya senang belajar tentang hakikat. Dalam artian gini, hakikat manusia itu diciptakan kan ada logika dan kolbu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada saatnya kita menggunakan berpikir kritis secara logis, ada saatnya kita berempati gitu. Ada saatnya kita berempati dan menilik sesuatu melalui nurani kita, melalui humanisme kita, begitu. Itu sudah kekuatan manusia gitu, bahwa kita diberi akal dan budi, akal dan kolbu. Nah, proses kematangan emosi itu apabila kita terus-menerus menggabungkan kedua itu. Gitu. Contohnya tadi lah, maksudnya, aduh ini kok berat banget sih. Pekerjaan nih bikin saya stres. Tapi kalau kita logika kan itu kan perasaan ya Bapak Ibu ya, stres itu perasaan. Tapi kalau kita logika kan tadi, iya ya ternyata ya nanti kan kita mau ada kenaikan jabatan, emang kita harus ke sana logikanya, begitulah. Atau memang kita sebagai sejatinya orang harus berubah, setiap agama mengajarkan itu gitu ya, untuk meningkatkan kualitas melalui ibadah. Atau dengan berpikir gini, kan bekerja kan ibadah ya, ya udah saya mau ibadah gitu. Itu kan logika Bapak Ibu. Nah itu akhirnya emosi kita akhirnya jadi I see, berarti oke lah pekerjaan itu nggak berat, berarti emosi kita mulai menerima itu gitu, menerima it's gonna be fine, I'm working hard because working hard is a part of ibadah. Ibadah adalah tujuannya ke Allah, kan gitu, keren. Nah itu sebenarnya, makanya saya selalu suka berpikir semuanya secara hakikat, essential meaning. Kurikulum Merdeka sudah mengajarkan itu. Jadi ada literasi, numerasi, melalui karakter building sehingga memunculkan essential meaning dari segala pembelajarannya. Gitu. Itu namanya essential meaning Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi andai kata jawabannya ditemukan oleh siapa? Oleh diri sendiri dan oleh lingkungan. Lingkungan yang memicunya untuk kita menggunakan akal dan kolbu kita memproses sesuatu itu. Gitu. Oke, mantap ya. Maaf kalau saya terlalu menyeberang kemana-mana. Tapi itulah ilmu. Oke ya, berkoneksi dengan semua bidang ilmu. Oke, baik. Thank you. Good point, Ibu Dini tadi yang bertanya. Oke, sudah hampir 9:51. Apakah kita sudahi?
Saya tutup saja ininya ya, recordingnya ya. Oke. Baik. Saya tutup recording.